Rahmi Rahmawati, sarjana teknologi pangan, kayak gitu ya. Beliau adalah lulusan dari Unpad, S1-nya juga sarjana teknologi pangan, kemudian S2-nya juga dengan jurusan yang sama. Kemudian aktivitas beliau adalah sebagai staf pendukung di Asia, kemudian sebagai konsultan, kemudian sebagai guru kewirausahaan di SMK Bina Bangsa, kemudian sebagai guru Inggris, dan juga mengajar kursus secara intensif atau secara berkala. Nah, jadi itu teman-teman luar biasa ya pemateri kita. Nah, mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu ya kepada Teh Rahmi. Assalamualaikum Teh Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Rika dan teman-teman semua. Halo Teteh, Ya, sehat ya apa Teh? kabar ini? Alhamdulillah. Ya gimana Rika kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Alhamdulillah Allah sehat ya. Akbar. Ya, Alhamdulillah. Ya. ya, udah siap Teh untuk ngisi materi hari ini? Iya, insya Allah ya. Siap sharing ya. Oke. Enggak. Nah, Dewan buat Padang Persetan. ya, buat teman-teman, yuk kita kondisikan diri untuk fokus ke materinya. Oke, saya peringatkan lagi untuk off-kan mic-nya. Ya. Nah, silakan teman-teman pasang hati, pasang pikiran, pasang pendengarannya dengan baik. Kita akan sama-sama untuk mendengarkan materi dari Teh Rahmi. Kepada Teh Rahmi, disilahkan. Iya, hatur nuhun ya Rika dan teman-teman semua panitia nih. Keren banget ya, sudah bisa apa namanya menyediakan forum ya, acara untuk teman-teman remaja. Ini saya nggak bisa lihat saya sendiri jadi aneh. Anggap aja siaran radio ya. Ya apa kabar ini teman-teman? Ini di sini kalau saya lihat ada banyak nih yang join. Yang titik aja siapa ini? Titik aja namanya. Adakah orangnya? Teman-teman sebetulnya boleh menyalakan video ya, tapi ya bakalan ke show-nya mungkin PowerPoint aja ya. Nanti mungkin pas interaksi boleh videonya dinyalakan tapi mic tetap di mute dulu ya. Ini titik nih Afina, ada Afina, apa kabar Afina, Agnia, ya selamat datang ya, selamat pagi, selamat saum Azkia, Azmi, Hasna, Khonsa, siapa lagi? Nadia, Najmi, paling jauh dari mana nih? Najwa, ada Nia, ya Risma, Hai Rosna, lalu ada Ulan ya, lalu ada Yusi, ada Nada, ada Teh Yuri, Teh Sarah, Teh Fitri, dan Teh Ufah, dan lain-lain ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekarang mungkin kita sharing-sharing aja ya, nggak usah terlalu apa namanya menggebu-gebu, nanti tenaganya habis. Kita ngobrol-ngobrol aja. Saya sebenarnya nggak bisa lihat wajah teman-teman nih, anggap aja teman-teman tetap menyimak ya, insya Allah menyimak ya. Juga saya juga nggak bisa lihat diri saya sendiri. Biasanya kan kalau Zoom, kalau sebelum di share PowerPoint seenggaknya bisa lihat ya, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, innalhamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina mayadillah fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya tadi sudah dibuka ya dengan ucapan basmalah gitu ya. Ya kali ini kita akan sharing ya teman-teman, ya ngobrol-ngobrol santai aja ya, ngobrol-ngobrol santuy. Kalau sore mungkin istilahnya apa, ngabuburit ya. Kalau menuju siang apa ini? Masih pagi ya. Apa nih ya, bincang-bincang aja ya, bincang-bincang virtual. Apa judulnya, potret influencer ya masa kini. Like jadi panutan gak sih gitu ya. Kalau nadanya siapa nih yang ya like jadi panutan gak sih gitu ya, like-nya Dodit ya. Ini nadanya Dodit ya, komik kalau teman-teman tahu. Ya, ini teh PowerPoint ya, berarti ada operator yang mengoperasikan ya. Azkia Screen ya. Mangga dilanjut saja Teh. Atau siapa nih Dek ya. Kita tahu ya, mungkin teman-teman juga sekarang masih ada yang nonton TV nggak di sini?
saya rasa udah jarang ya. Tapi TV-nya masih ada kan ya? Belum dijual atau mau disumbangkan? Kalau katanya kalau di luar negeri TV itu kalau udah nggak dipakai ya udah taruh aja di luar, nanti suka ada yang ngambil gitu ya, yang butuh gitu ya. Kalau kayak di Jepang dan sebagainya. Kalau di kita kayaknya kalau nggak dipakai juga ngejugrug aja ya gitu. Kayaknya teman-teman mungkin TV-nya sudah menjadi smart TV ya. YouTube, siapa nih yang hobi banget nonton YouTube? Wah, ini nggak bisa Saya. interaksi. Oke, saya ya boleh ya itu apa namanya sambil ngobrol juga apa namanya biar saya nggak ngerasa ngomong sendiri nih, tapi alhamdulillah bisa melihat wajah Rika. Suara saya jelas ya Rika ya? Jelas, jelas. Jelas ya, alhamdulillah mencerang. Nah, uh, favorit teman-teman siapa nih YouTuber atau disebutnya apa sekarang content creator ya? Oke, Rika, Rika coba bocoran. Siapa Rika? Ada favorit YouTubernya nggak? YouTuber itu ya YouTube partner ya, yang content creator siapa? Ada? Kalau personal sih sukanya sama Hansol. Aduh, saya Hansol enggak Jang. apa itu manusia orang mana itu? Itu orang Korea tapi sempat Oh tinggal iya ya. lama kayak gitu. Jadi bisa bahasa Oh Indonesia. bisa bahasa Indonesia. Oh oke oke ya kayaknya cewek kan ya? Laki-laki. Oh cowok salah maaf maaf. Ya. Coba saya pengen tahu dulu di sini itu yang paling muda kelahiran berapa ini? Ada kelahiran 95 enggak? Atau 2000 berapa nih? 2012 ada enggak kelahiran? Coba deh Ausen. Ini apa yang paling muda coba dikira-kira siapa? Merasa yang paling muda. Mungkin kelahiran 2010 ada? Coba ada yang SMP? SMP usianya berapa sekarang? SMP Gini, ada tuh yang ngacung kalau teh. ada yang ngacung ya. Dugo Ibin ini saya nggak bisa melihat ini ya. Kalau virtual mah apa Yang namanya masih teh? SD dah teh. Wis, ada yang masih SD. Yang mana ini? Yang masih SD siapa? Coba Cung. Nia Agustin Halo. teh. Oh, ya mana nih ya? Bisa buka itu? Buka, Iya. jangan buka baju ya. Oh iya, buka itu kamera. Ini videonya udah siap nggak? Kalau nanti kan ada foto bareng tuh, dibuka videonya. Jangan-jangan lagi ngerebah gitu ya, lagi maskeran, apa tuh, skincarean gitu ya. Iya. Nggak apa-apa ya, bisa sambil karena virtual kelebihannya, alhamdulillah teman-teman bisa tetap belajar ya, bisa tetap silaturahmi tapi di rumah. Oh, Nia Agustin kelas berapa, Dek? Masih Masih di di mute. mute. Kelas 5 Kelas 5. Berarti kelahiran berapa dirimu? 2010. Ya ampun, 2010. Imut-imut banget. 2010 ya. Berarti sekarang usianya berarti anggap aja mungkin Nia ada yang lebih muda dari Nia. 2010 berarti sekarang usia berapa? 11 ya? Iya. 11 tahun. Oke, ih pinter banget ya. 11 tahun tapi udah semangat. Ini disuruh siapa ini ngikutin? Ini apa diajak atau disuruh kalau enggak nanti bakalan apa gitu ya atau maunya Nia nih? Mau sendiri. Maunya sendiri. Mudah-mudahan udah ini ya, udah jadi amal soleh dicatat sebagai amal soleh. Nia udah balik belum? Belum. Belum, ya Allah. Ya, ada yang lebih muda lagi dari Nia enggak? Atau Denia paling muda ini nggak apa-apa ya lintas usia di sini mah jadi sharing bukan maksudnya jadi teteh aku sering gaul sama teteh-teteh jadi kokolot begog gitu ya bukan bukan biar jadi kokolot begog ya tapi biar pinter biar pemikirannya itu lebih bagus insya Allah gitu ya jadi apa namanya meminimalisir kesalahan nggak ngasal gitu kalau misalnya kalau ini boleh nggak ya misalnya kan ada yang nanya teh aku mau masuk kedokteran bagusnya lesnya di mana ya kan gitu ya jadi saling gitu ya saling mensupport dalam kebaikan insya Allah kalau yang paling senior siapa ini ya kalau teteh-teteh mah nggak usah disebut ya insya Allah
Ini usia-usianya juga teteh-teteh mah udah sangat matang. Kalau peserta mungkin ini ya, mahasiswi ada ya, insya Allah. Masih nyambung lah ya, masih satu generasi. Kalau teh ini, teh Yusi, itu kelahiran berapa teh Yusi? 9 berapa? 96, 95 atau teh enggak? Teh Nada di sini ada nih. Hadir teh Yusi, teh Nada rajin banget ya. Halo? Adakah orang di situ? Ada? Atau teh Azmi? Teh Azmi kelahiran berapa nih? Ada ya? Kelahiran berapa Yusi itu? 2003. 2003. Kalau Azmi kelahiran berapa? 2001. 2001. Wow, iya ya. Berarti sebetulnya memang ya tidak apa-apa ya. Jadi kita sharing aja ya. Beda generasi gitu, tapi tidak apa-apa. Nah, itu teman-teman pasti sudah biasa ya. Tadi TV-nya mungkin diganti. Mama, aku mau diganti dong TV-nya biar bisa lihat YouTube. Pas lihat YouTube nontonnya SpongeBob. Iya. Nanti jadi kayak di TV juga. Nggak kayak anak aku yang lucu banget. Nonton Bobo Boy di TV. Nontonnya tuh lewat iPad. Jadi TV lagi nyala lewat iPad. Biar apa? Coba kan ya faedahnya dasarnya balita seperti itu. Nah mungkin teman-teman juga ada yang apaan misalnya nonton-nonton YouTube sih gitu ya. Mamahnya mungkin ada yang nggak ngerti ya. Coba kalau mamahnya merasakan gitu ya nonton Atta Halilintar itu seru. Di sini ada yang suka nonton Atta Halilintar. Atau misalnya apalagi tuh daily vlog gitu ya. Itu karena memang bagus-bagus ya yang dilihatnya tuh secara apa disebutnya videografi ya bagus gitu jadi pemilihan angle pemilihan warna gitu ya kualitas suara lalu juga ya kualitas video dan sebagainya memang kreatif ya lalu selanjutnya nih ada platform apa lagi teh oh iya Instagram wah ini mah udah pasti absen ya kalau mau makan ayo kita story ya oh live siapa nih yang suka live kalau mau makan ya atau misalnya mau dandan dulu apa namanya teh sambil nyalain dulu IG-nya IG live gitu ya walaupun yang nonton 3 orang ya nggak apa-apa teman-temannya keluarganya nggak apa-apa karena memang itu sarana buat ya seperti itu ya apa namanya jangan disamain sama selebgram gitu ya misalnya siapa yang apa namanya saya suka nonton live siapa ya Maudi gitu ya, Maudi Ayunda. Teman-teman tahu nggak Maudi Ayunda? Kalau yang mahasiswa insya Allah tahu ya, yang SMA. Ini yang SMP sama SD, semoga masih bisa kekejar ya. Maudi Ayunda mungkin tahu lah ya, insya Allah masih muda. Lalu selanjutnya nih, apa ada TikTok. Wah, wajib banget nih TikTok mah. Misalnya nggak apa-apa teh, aku mah video nggak ada, aku mah jarang foto-foto. Yang penting mah ada video-video TikTok, iya gitu ya. Karena sekarang TikTok sudah macam-macam ya, nggak cuma joget-joget. Kalau misalnya jadi wasilah, misalnya mama hayu mah TikTokan gitu ya, atau mamahnya ngajaknya jadi untuk kebaikan tidak masalah ya. Misalnya TikTok jadi haram ya enggak juga gitu ya, karena memang ya secara hukum asalnya ya tidak apa-apa, mubah-mubah saja. Teman-teman, teh aku mah suka di TikTok teh bikin apa tuh, misalnya resep teh, misalnya bikin apa tuh telur gulung gitu ya atau misalnya bikin apa misalnya bikin Indomie rebus misalnya gitu ya atau cara merebus samyang gitu ya. Nah, seperti itu. Ya silakan mungkin kalau bermanfaat mungkin selama ini ada orang di antah berantah yang tidak tahu cara memasak mie. Tidak apa-apa ya. Sekarang mah apapun dijadikan konten karena memang sudah masanya ya. Jadi orang tuh kadang sudah tidak lagi membaca, kadang lihat video TikTok atau misalnya apa lebih efektif dan efisien. Ada tuh di tadi ya misalnya di YouTube goreng tempe aja views-nya udah berapa gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan kreativitasnya emang tingkat dewa ya, tambah kreatif. Karena kalau nggak kreatif bisa-bisa hanya sensasi aja ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi teh? Mangga. Nah, kalau zaman teteh dulu ya, ada yang namanya ini. Ada yang tahu nggak ini? Aduh, siapa sih teh itu? Kalau Wibu tahu nih, Wibu apa yang fansnya tuh suka kayak ngajak tawuran, wow, 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 gitu.
sambil bawa apa light stick gitu ya. Itu JKT48 atau AKB48 kalau zaman teteh dulu mah gitu ya. Itu yang suka nongol-nongol selain di TV di YouTube gitu ya, dicari memang nggak bukan nongol sih. Oke, next teh. Ini terlalu jadul. Apaan sih Teh Rahmi? Aku nggak ngerti. Nah, kalau ini pasti pada ngerti. Siapa nih Cie? Siapa di sini yang Army? Ya, pasti di sini oh salah nanya. Siapa di sini yang bukan ARMY? Iya, yang atau yang nggak mendengarkan lagu BTS. Saya jamin ya, pasti pernah lah, walaupun misalnya cuman selintas-selintas ya, banyak covernya atau jogetnya atau dijadikan iklan. Kalau sekarang ARMY BTS itu jadi ini ya, modelnya Louis Vuitton ya, produk Prancis gitu. Jadi itu produk mahal banget ya, produk bergengsi lah istilahnya. Jadi ternyata orang Asia bisa juga gitu ya. Memang mungkin dari karya seninya itu BTS. Cung Cung, coba ada nggak di sini yang ARMY atau ARMY garis keras? Wes, hati-hati. Hati-hati ARMY garis keras itu kalau salah-salah komentar kalau di IG bisa-bisa dibully ya. Oke, next. Ada siapa nih, Teh? Coba masih bisa diklik. Kelihatan nggak ya? Kepotong ya? Dari mananya ini? Dari siapanya? Kelihatan nggak teman-teman? Kepotong. Ayo tebak siapa itu? Ada yang tahu? Ricis. Oh, langsung tahu ya. Walaupun cuma setengah loh, itu matanya doang satu. Dajjal juga satu mata doang. Ini kok kalian bisa tahu Lia Ricis saking ininya ya. Kenal ya warawiri Lia Ricis di YouTube memang ya. Super duper kreatif apa aja ya. Bahkan beberapa kali ditegur misalnya pas pandemi tapi kerumunan gitu ya. Oke, ada siapa lagi nih? Coba. Nah, ada yang tahu nggak? Ah, insya Allah pada tahu ya. Coba siapa tadi? Coba Rosna, mana Rosna? Hadir Rosna? Di absen dulu. Rosna tahu nggak siapa ini? Enggak Enggak tahu. tahu. Serius? Oke. Risma tahu nggak? Syukurlah ya kalau tidak tahu mah ini berarti tidak terlalu sering terpapar sosmed lah insya Allah. Oke, siapa Risma? Tahu nggak Risma siapa? Halo Risma. Di mute deh. Kayaknya Risma mungkin ngomong. Enggak. Ini ada yang pernah tahu? Makan sabun ya, mungkin dari sensasinya bikin dia melambung gitu. Namanya Helen Junet. Nggak apa dia tuh apa TKW di Australia gitu kalau nggak salah. Itu teman-teman mungkin kalau yang sering scroll IG mungkin tahu atau ya karena gitu ya. Atau di sini ada kuman ya, sebutan buat fansnya itu kuman. Ada gitu ya, mau-mau aja disebut kuman ya. Nah, oke, selanjutnya coba Teh, ada siapa lagi nih? Nah, coba saya pengen ngabsen nih. Ada yang tahu nggak siapa ini? Ayo. Halo, adakah orang di Zoom kita kali ini? Mic-nya dibuka aja boleh. Karena Teteh nggak bisa lihat video kalian. Kayaknya pada nggak tahu deh Teh. Pada ning siapa sih Teh gitu ya. Teteh jadi krik-krik-krik. Pernah lihat Iya, tapi lupa lagi. pernah lihat lupa lagi ya. Karena memang mirip Rizky Febian. Dia itu konten creator juga ya, tapi memang mungkin kalau di luar tuh ada siapa gitu yang bagus-bagus. Nah, kalau di kita di Indonesia punya namanya ini Agung Hafsah. Aduh, ini ya teman-teman mungkin kalau Reja Arab saya nampeli mungkin teman-teman tahu. Oke, next. Siapa nih? Teh Askia next. Nah, ini nih, Cie siapa ini di sini? Versinya Atta dan Aurel. Ada nggak? Ada? Kemarin yang ngikutin nonton dari awal sampai udah nikah ya sekarang ya. Jadi followersnya kenapa? Lagi kena COVID atanya. Oh lagi kena COVID. Iya sekarang mah kayaknya kena COVID tuh biasa ya. Udah galib gitu. Karena kan orang yang kena vaksin juga yang udah pernah divaksin justru ini ya banyaknya fenomenanya yang jadi kena. Tapi memang tidak akan separah yang belum ya. Oke next ada siapa lagi nih Teh?
Coba kita buka. Nah, ini mah ya pasti pada tahu ya. Hari ini saya akan memasak. Oh, tahu Siska Kol ya, bukan Siska Terong ya. Iya, siapa yang suka nonton? Ini suara siapa nih? Yang suka nonton siapa? Aduh, kasihan ya koneksinya yang join live gitu. Mudah-mudahan bagus nih koneksinya. Ini mari kita coba gitu ya. Sekarang aku mau review apa tuh? Apa aja yang di-review? Tahu nggak? Nasi Jadi goreng 4 juta. nasi goreng 400 jutanya, gerobaknya juga agak segitu. Apalagi kalau es krim McD dia mah dibeli mesinnya ya, mesin es krim McD gitu ya, bukan bukan cara bikin es krim ya, tapi memang mesinnya dibeli. Apalagi mesin bikin roti katanya ya buat kaum rebahan. Mari kita coba gitu ya. Oke, pada tahu ya insya suka nonton. Kayaknya hatam nih nontonnya. Memang ini ya mungkin mencolok banget karena katanya mereka itu adalah keponakannya itu ya CEO pembuat games ya. Tapi memang itu perlu di cross check lagi ya, perlu dikonfirmasi ke yang bersangkutan, harus ada wartawan yang mau cari. Oke, next teh, coba ada siapa lagi nih? Ada yang tahu gak nih? Coba siapa ya? Pasti tahu nih yang cowok. Inisialnya F. Feven, bukan Feven. Ya, siapa F? Oh iya, Naki. betul. Itu pasti pada tahu ya. Vicky Naki, oh TU Fahma. Tahu lah ya kalau yang gitu. Atau kalau yang anak SMP, saya yakin mungkin SMP tahu nggak ya? SMA mungkin tahu ya. Vicky Naki ya, karena memang kepiawaiannya dalam berbahasa gitu ya, menguasai atau belajar bahasa-bahasa gitu ya. Ini sama partner video callannya ya, pakai Ome TV. Teman-teman ada yang pakai Ome TV nggak? Iya, nanti ada yang punya Ome, jangan-jangan ya, ada yang punya apalagi Bigo, apalagi tuh. Sekarang macem-macem ininya ya, aplikasi itu teman-teman bisa download. Makanya orang tua tuh kadang, aduh gimana nih anak saya pusing sendiri, kalau nggak dikasih HP, gurunya ngehubungin, harus punya WhatsApp dan lain sebagainya. Memang jadi ini ya, jadi aduh gimana nih teh, oh, tapi tergoda untuk menginstal, pengen nyobain Tinder. Iya, nggak usah ya, nggak perlu. Oke, next siapa lagi? Ada lagi nggak teh? Masih ada nggak? Nah ini nih, ada yang tahu nggak? Pernah lihat nggak ya? Mungkin pernah muncul di IG atau di YouTube. Nih, siapa? Agnia, tahu nggak nih? Termasuk influencer juga ya? Pernah dengar? Ini namanya sih bukan aslinya ya. Kalau di IG-nya mungkin siapa nih Bang Hawa ya, Hawaryun sama Dena Haura gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah suami istri makanya bisa, teh kok itu foto bareng sih teh? Kan gimana ya? Ternyata memang sudah suami istri gitu ya. Oke, next. Atau misalnya influencer yang lain. Oh, Felixio ya, banyak tuh orang yang mengikuti ya karena memang kekinian lah teman-teman kalau nontonin misalnya Pak Ustadz, teh kok apaan kok kayak bapak-bapak pakai peci Ustadz ini mah gitu ya, ya nggak apa-apa, teman-teman insya Allah coba dengerin dulu nanti juga ini apa namanya nyambung gitu bahasanya sama teman-teman. Bahasanya bahasa anak remaja. Oke, ada lagi atau ini yang suka Koreaan nih pasti tahu ya, Bang Fuad Naim pasti tahu karena memang beliau dari Yuk Ngaji. Disebutnya apa sih yang suka Korea itu? Itulah ya pokoknya pecinta produk-produk ini ya, apa namanya tontonan Korea, K-pop atau misalnya K-drama dan lain sebagainya. Oke, next masih ada nggak teh? Iya, itu ya beberapa mungkin yang teman-teman sering lihat di YouTube tadi ya, di beberapa platform yang sekarang sudah gampang teman-teman akses di HP gitu ya atau di laptop gitu. Apa nggak tahu nih saya, kalau teman-teman ngaksesnya itu di HP apa di laptop, ya pasti mungkin di HP iya gitu ya, cuman kalau di laptop sempat nggak, kalau buka IG gitu atau misalnya TikTok gitu ya, atau TikTok bisa di laptop nggak ya, kalau IG kadang itu ya jadi alternatif di laptop juga. Nah di sini teman-teman banyak ya, atau
dari kita juga yang menjadikan mereka itu adalah, ada yang bilang idol lah, ada yang influencer ya, atau nggak sadar sebenarnya gitu ya. Tapi sebetulnya kemiripan mereka adalah terkadang ya mereka itu dijadikan panutan gitu. Jadi maksudnya tuh, oh misalnya mama aku jadi pengen nyobain, ih apa, oh itu mukbang samyang 15 gitu ya misalnya, atau misalnya Indomie rasa citato 10, mama atuh kayak siskakol, kata papahnya kalau dihabisin dihadiahin mobil gitu ya gitu. Jadi nah itu berarti sudah ada inspirasi gitu, sudah memberikan contoh gitu ya, sudah memberikan ide atau tadi influence gitu ya, pengaruh gitu ya. Nah itu jadi sebetulnya mereka itu ya jatuh-jatuhnya tuh ke arah menjadi panutan gitu ya. Coba next teh gitu. Jadi tadi contoh ya. Nah, panutan ini atau idola gitu ya di tangan teman-teman itu sebetulnya strategis gitu dalam mempengaruhi adik-adik ya atau teman-teman di sini. Jadi strategis kadang-kadang ya emaknya mah ngomong, mamahnya gitu ya, maminya, papahnya susah didengar kadang gitu ya. Tapi insya Allah ya yang ikutan sahabat nih sama pada ngedengerin ke mamah papahnya gitu ya. Kata mamahnya teh, Dede udah gede belajar tutup aurat ya gitu. Oh iya mas siap gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Insya Allah kayak gitu semua ya. Nah kadang gitu apa namanya. Tapi kalau misalnya apa ini ada Aurel lagi nyanyi ini sama Atta, ih mama Aurel tuh cantik banget sih gitu ya, dipanggil mamahnya nggak nyaut-nyaut gitu ya. Nah memang menurut ya apa pengamatan gitu ya, idola atau panutan tadi teman-teman itu pasti ya memiliki posisi strategis gitu ya dalam mempengaruhi, khususnya siapa, khususnya remaja ya, karena kan kita tahu remaja itu usia anak-anak bukan ya. Kalau tadi misalnya yang SD nih ya mungkin sebentar lagi remaja ya atau udah remaja menginjak ya itu kan ABG gitu ya. Jadi disebut anak-anak bukan karena memang meninggalkan masa kanak-kanak, atau juga disebut dewasa jauh ya. Mahasiswa awal juga disebutnya dewasa muda gitu ya atau remaja tingkat akhir. Jadi sebetulnya kalau kayak mahasiswa juga ya belum ini ya usianya dari segi usia ya. Masalahnya mereka itu dipengaruhi untuk melakukan identifikasi terhadap idolanya. Jadi misalnya oh melakukan ini karena oh misalnya tadi Vicky Naki gitu ya. Jadi kan misalnya kayak dari tadi Vicky Naki juga jadi orang tuh terinspirasi, ah aku juga mau install Ome TV, ah mau belajar bahasa gitu ya. Mau belajar bahasa apa teman-teman yang lagi dipelajari ini misalnya bahasa Uganda gitu ya atau misalnya bahasa mana sekarang lah negara maju gitu ya misalnya bahasa Perancis gitu ya atau yang susah misalnya kayak Vicky Naki bahasa Rumania gitu ya ya itu eh, buktinya ya teman-teman kerasa sendiri bahwa apa namanya tuh sedikit banyak pasti terpengaruh gitu ya misalnya oh BTS joget-joget gitu ya atau misalnya ada tuh ARMY teman saya gitu ya misalnya sampai kan kalau beli souvenir itu ini ya merchandise itu nggak ada yang jual ya di kita itu harus impor kan. Ada yang dari Australia gitu ya dari Korea jadi luar biasa ya sampai segitunya gitu karena memang kalau udah mengidolakan mah gimana ya gitu jadi padahal kadang teman saya juga jauh usianya dari adik-adik dari teman-teman di sini gitu ya ada yang bahkan 20-an ada yang 30 malah ya memang lintas ini luar biasa ya macam-macam. Oke lanjut Teh Askia. Nah, pada faktanya juga ya, pengaruh sang idola itu bertahan sepanjang masa, melebihi umur sang idola itu sendiri. Idola Natos Kamana gitu ya, misalnya Michael Jackson. Wah, Michael Jackson udah pernah dengar nggak belum Michael Jackson? Duh, siapa itu teh? itu karuhun gitu ya. Michael Jackson saking jadulnya ya, zaman teteh muda. Tapi memang karena ikonik ya, jadi biasanya jadi ditiru terus gitu ya jadi idolanya sudah kemana atau ya ada yang fansnya slang gitu ya misalnya slang itu kan pemakai gitu ya pemakai itu bukan pemakai sabun colek pemakai apa pemakai itu maksudnya narkoba gitu ya terus misalnya apa pengagumnya juga fansnya itu pengguna gitu ya sama pemakai juga nanti
Slangnya tobat, ikut tobat. Slangnya pakai lagi, ikut pakai lagi gitu ya. Jadi luar biasa ya, sampai sekarang udah pada tua. Sebenarnya mah kayak pemain band ya, teman-teman kayak lihat Ariel Noah atau siapa kan kayak muda ya, mungkin pembawaan ya, dari style atau juga dari lingkungan gitu ya. Jadi kayak muda padahal mah udah tua, tapi kan yang ngefansnya dari sekarang masih ada aja gitu ya. Nah itu jadi kita mesti melek juga bahwa pengaruh idola itu ke kita itu bisa ngaruhnya lama gitu loh ya. Oke, next teh. Coba ada apa lagi nih? Nah, cuman masalahnya maksudnya tuh apa sih orang-orang tuh kok ada ya teh orang-orang yang dia membuat konten gitu ya atau dia eh, eksis di Instagram misalnya atau dia rajin upload video TikTok misalnya aku mau melukis di tembok misalnya ya. Sebetulnya apa sih yang orang-orang itu influencer itu dapatkan gitu ya, coba kita lihat. Nah, yang mereka dapatkan adalah coba teh next. Nah, ini jadi teman-teman atau ya adik-adik lah ya, aku sebut adik-adik karena di sini memang sangat imut-imut sekali ya, sangat masih muda lah, apa namanya tuh. Mereka itu memang ini ya, melakukan marketing gitu. Apalagi nanti kalau dimanfaatkan terus terang ya, terang-terangan buat endorse misalnya. Atau misalnya buat sponsorship gitu ya. Ya mending kalau yang jujur ya, kalau yang nggak jujur kan misalnya caranya itu ada tuh yang suka mukbang bukan ya ASMR ya, misalnya kayak siapa tuh Subi pernah nonton nggak kayak gitu-gitu ya? Iya ya kalau nggak salah ya. Bukan siapa? Aduh lupa namanya. Itu ternyata produknya bersponsor tapi dia nggak bilang gitu ya. Nah itu jadi perlu disadari bahwa konten-konten itu adalah untuk apa? Untuk marketing gitu ya, untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh industri. Jadi misalnya ya ada yang suka nonton Raditya Dika gitu ya, itu termasuk YouTuber pertama ya. Itu misalnya makanlah better gitu ya. Oh, makanya makan better misalnya gitu ya atau misalnya siapa YouTuber yang di dunia make up gitu ya. Nih aku produknya pakai ini loh, misalnya aku pakai serangkaian produk dari Mama Gisel gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang perlu disadari kalau mereka itu sedang melakukan yang namanya marketing gitu ya. Memang kalau melek gitu ya, nanti kita tuh tidak akan terbawa terlalu hanyut gitu kayak wah BTS gini-gini. Mereka tuh dagang loh. Cuman dagangnya itu adalah seperti itu ya, hiburan, tontonan gitu. Jadi kita melihatnya juga ih emang tapi emang enak dilihat sih teh, emang lagunya enak ya emang nggak apa-apa, emang dibikin juga buat dinikmatin, hanya saja kita menyadari ya bahwa marketing barangkali barangnya juga cocok di kita atau misalnya kita juga tidak impulsif ya untuk ngasal gitu asal beli karena aku seneng, aku mau koleksi, aku mau nyetok Indomie yang Migeti Bolognese karena sudah direview Siska Kol misalnya ya kan nggak gitu ya. Jadi apa namanya tuh menyadari bahwa ada perusahaan yang menargetkan kita sebagai pasar gitu ya. Oke teh next. Nah, hanya saja di sisi lain gitu ya kita juga sebagai barangkali kita juga influencer atau kita melihat influencer tadi gitu ya. Nah, dari sudut pandang influencer juga perlu nih mengetahui bahwa kalau seorang muslim dipikirkan nih bagaimana dengan konsekuensi pahala dan dosa gitu ya. Karena di dalam hadis dikatakan barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka ia mendapat pahala seperti pahala pelakunya. Nih khawatirnya nih ya, misalnya ada orang makan cabai 100 misalnya ya. Nanti gimana kalau dia mudorot ya, misalnya jadi mudorot, dia mendoror kepada dirinya sendiri, diikutin sama orang lain, dia kan doror nggak boleh, itu zolim ya, dosa. Diikutin orang lain, udah mah dosanya, udah mah masuk rumah sakit, ngerugiin orang sekitar kan, nauzubillah gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya, apa namanya tuh, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat konten, dia tuh tidak sadar kalau dia melakukan satu hal dan lain hal itu tindak tanduknya tuh diperhatikan gitu oleh orang yang mengikuti, khususnya remaja-remaja itu ya gitu. Jadi kalau di hadis ya artinya
kalau dia meniru kebaikan, misalnya, oh aku mah seneng teh lihat yang tadi Dena Haura, karena buat apa ya teh hidup misalnya terlalu berlebihan, mendingan mah minimalis. Misalnya dengan menjadi minimalis menjadi lebih cermat gitu ya, lebih hati-hati misalnya gitu ya. Lebih sayang terhadap barang, artinya tuh lebih amanah, lebih menjaga, dapat pahala. Terus orang yang ngeliatinnya juga terinspirasi melakukan, nah syukur-syukur ya, alhamdulillah. Itu yang perlu disadari ya. Lalu apalagi teh coba. Jadi dilihat ya gitu. Nah, barang siapa dalam Islam mencontohkan yang baik nih ya. Jadi memang ada contoh mencontohkan itu. Jadi misalnya, teh bukannya amal soleh mah mendingan mah diam-diam baik biar jadi pahala gitu ya. Jadi ternyata ya amal soleh itu kita lakukan secara terang-terangan bagus, secara sembunyi-sembunyi bagus ya. Yang tidak bagus, yang tidak melakukan amal soleh atau amal soleh karena ingin dilihat orang gitu ya. Tapi yang paling bagus itu ya tentu yang amal soleh ikhlas, lalu dia syiar gitu ya. Saya tuh ingin buat ini teh jadi apa namanya itu, semoga jadi contoh yang baik. Loh, kenapa? Ternyata di hadisnya memang ada ya. Barang siapa dalam Islam mencontohkan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan setelahnya ya, tanpa berkurang sesuatu apapun pahala dari mereka. Nah, misalnya nih di sini siapa? Oh, Teh Nadia gitu ya. Teh Nadia itu mencontohkan cara menggunakan kerudung gitu ya yang baik. Misalnya Teh Nadia, aku pilihnya ini ya guys, kerudungnya yang enggak nerawang gitu ya. Misalnya, terus tidak usah yang mahal gitu ya, itu khawatirnya israf berlebih-lebihan. Misalnya ada kan ya kerudung yang 3 juta, misalnya 5 juta, emang ada teh ya ada-ada aja gitu ya. Ada yang belinya ya ada gitu. Nah, kita mah ya ya sudah gitu, apa yang cukup lah ya, yang sederhana selama dia nyaman, syar'i gitu ya. Lalu juga kalau tujuannya biar enak dilihat boleh nggak teh? Ya boleh, bagus gitu ya. Karena memang Allah itu maha indah gitu ya, dan senang dengan keindahan gitu. Nah, dengan kayak gitu terus ada yang nonton misalnya, ah aku jadi pengen, ih cantik ih si tetehnya tuh bagus. Nah itu sampai dia, ah aku coba mulai misalnya belajar menggunakan kerudung. Nah mudah-mudahan pahalanya ngalir karena memang seperti dikatakan oleh Nabi seperti itu ya. Jadi kita ketika kita mencontohkan yang baik, orang lain ngikutin gitu ya, insya Allah yang mencontohkan itu dapat pahala gitu ya. Walaupun pahalanya itu tidak mengurangi ya, insya Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukan. Jadi yang melakukan dapat pahala gitu ya, yang jadi contohnya si influencernya juga ngalir pahalanya ke dia, tapi nggak diambil dari yang melakukan itu gitu ya. Itu ya kalau gampangnya mah. Oke, next step masih ada nggak ya? Nah ternyata sama juga, kayaknya ada yang kelewat itu satu slide. Ternyata untuk contoh yang buruk, nah juga sama loh, hati-hati ya. Barang siapa dalam Islam yang mencontohkan contoh yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakan setelah dia, tanpa berkurang sesuatu pun dari dosa-dosa mereka. Aduh, ternyata gitu ya, tidak hanya dapat enaknya, teh aku mau jadi YouTuber biar dapat AdSense ya, biar dapat sponsorship, biar dapat apalagi endorse gitu ya. Itu diperhatikan juga ya, kan kita muslim gitu ya, jadi sudah ngeh gitu teman-teman tuh selayaknya bagaimana dosanya ya, bagaimana pahalanya, coba aku ngelakuin ini ya Allah, mudah-mudahan jadi manfaat gitu. Kalau manfaat insya Allah ngalir pahalanya ke kita. Nah masalahnya kalau kita ngelakuin tindak tanduk misalnya, aku teh pernah minum Amer gitu ya, tahu Amer nggak? Gitu ya, misalnya minum anggur merah gitu ya, minuman keras. Misalnya misalnya Aukarin sama temen-temennya, aduh aku jadi pengen nyobain, rasanya kayaknya enak tuh gitu ya, dikasih es dulu, terus sebelumnya tuh minum jeruk nipis dulu, lalu diminum, duh kayaknya seger-seger gimana gitu ya. Saya seperti itu. Sebentar.
Ya, mohon maaf nih ya. Haus lagi minum. Ya, teman-teman masih ada kayaknya, masih hadir nih. Halo? Masih ada nih ya? Nggak pada ketiduran kan? Halo, Teh Rika, apa Teh Rikanya juga ini? Milipir dulu. Masih ada. Masih ada ya. Teh Rika, gimana nih pesertanya? Masih pada oke? Masih on? Hadir, cuman belum tahu Hadir ya. ya di balik videonya. Ya, nanti ya mungkin abis sesi saya ini PowerPoint mungkin bisa di ini ya, buka aja biar bisa ngobrol. Nah itu ya teman-teman ya, semoga masih menyimak gitu ya. Nah gitu, jadi khawatirnya apa kita lakukan, misalnya sebuah perbuatan dosa gitu ya, memang sih artinya ya hak-haknya, maksudnya asal konsekuen aja tahu dosanya itu, tapi masalahnya tidak berhenti sampai dia melakukan dosa terus misalnya ini Nikita Mirzani bilang ya dosa mah dosa kita ya gitu kan, yang nonton mah kan nggak jadi dosa misalnya gitu ya, misalnya lagi ngobrol saya nonton tuh Nikita Mirzani ada pemain film sama ada yang waria gitu ya, Mimi Peri dibilangnya, ada orang mah netizen nggak ngurusin dosa gitu ya, ada kita yang dosa mah gitu. Nah masalahnya di dalam Islam itu tadi gitu ya, kalau ada orang yang mencontoh gitu ya, ternyata dapat juga gitu ya, luar biasa ya, padahal mah kan nggak ngapa-ngapain gitu, artian nggak ngapa-ngapain itu nggak narik-narik supaya ngikutin juga gitu ya, tapi ternyata seperti itu. Nah oke, next teh gitu. Nah, juga di sini ya dikatakan bahwa seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai dan diidolakannya. Maksudnya apa teh? Next ya, di akhirat gitu ya. Nanti insya Allah kita itu akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai gitu ya. Di dalam hadis Tobroni dikatakan tidaklah seseorang mencintai suatu kaum melainkan dia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat nanti gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen kumpulnya sama orang soleh, ya berarti cintai orang-orang soleh. Tapi kalau pengen kumpulnya sama BTS ya silakan, tapi ya sayang juga ya gitu. Kalau misalnya teh aku mah saking cintanya nggak apa-apa dah gitu ya. Misalnya di akhirat sama BTS, ya BTS masuk surga ya syukur ya. Masalahnya kan BTS agamanya apa gitu ya, artinya kemana-mana gitu ngerambet gitu ya gitu. Jadi ya jangan sampai mencintai lah teh, kalau aku suka boleh nggak, ya suka mah boleh-boleh aja ya, misalnya musik udah tidak dilarang ya, misalnya aku teh suka teh, apalagi aku teh ada bakat main instrumen, bagus kembangkan gitu ya, tapi jangan sampai mencintai ya gitu. Next coba, masih ada nggak ya, agak di ini aja. Nah ternyata ini juga teteh nih ada beberapa alternatif di dalam Islam juga, banyak loh orang-orang yang keren ya. Mereka tuh sangat patut menjadi idola atau contoh. Emangnya kenapa gitu teh? Siapa? Ada namanya tuh, disebutnya tuh Sohabiah ya. Sohabiah tuh sahabat versi perempuan. Nah pertama itu namanya Ummul Mukminin ya, Ibu Khadijah gitu ya. Jadi Khadijah itu emang apa hebatnya teh? Ternyata gitu ya, Khadijah itu adalah perempuan yang dijamin masuk surga. Gak hanya dijamin, rumahnya juga dibikinkan rumah dari mutiara. Padahal kita tahu ya, perempuan itu memang suka perhiasan. Ah teh aku mah gak suka, aku mah tomboy. Ya itu mah menyalahi aja. Kalau aslinya itu perempuan tuh suka yang apa, bling apa, bling-bling gitu ya, suka yang imut-imut gitu ya. Aku mah teh pengennya rumahnya dari slime, aku mah maneh atau dari Play-Doh ya, terserah gitu ya. Nanti di surga insya Allah bisa diwujudkan. Nah Khadijah itu ternyata adalah termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga gitu ya. Kenapa? Emang apa yang dilakukannya beliau itu mendukung dakwahnya Nabi 100%. Bahkan dikatakan ya Khadijah itu bagus juga ya sebagai istri ya. Ya, jadi ketika Nabi itu dalam keadaan cemas gitu ya, berselimut itu selama berapa hari ya, berhari-hari kalau yang saya tahu itu ya. Ada yang bilang seminggu ya kalau nggak salah. Kebayang diselimut saking takutnya, habis ditemuin sama Jibril. Jibril sih ya nggak kira-kira gitu. Tapi emang perintah Allah gitu. Nah ternyata Khadijah itu kan amun ibu-ibu zaman ayeunanya, misalnya ya, cewek-cewek nih, ciwi-ciwi biasanya cerewet, apa sih gimana sih, ada gosip apa, cerita dong, misalnya aku ada masalah nih, cerita dong gitu ya. Nah, kebayang Khadijah misalnya ya, mungkin nggak
nggak dicap jadi wanita soleha kalau misalnya Nabi mah Muhammad atau cerita atau gak mau gitu ya, bawel gitu. Ternyata enggak kan ya, memang Khadijah itu disiapkan ya oleh Allah itu untuk menemani Nabi, saking ya solehahnya gitu ya. Memang beliau tuh juga sebelumnya adalah janda yang ditinggal wafat suaminya, pasti kualitasnya juga insya Allah ya berbeda gitu ya. Di sini dikatakan di dalam hadis pemuka wanita ahli surga itu ada 4 ya. Maryam itu hidup di zaman para nabi zaman dulu ya, Nabi Zakaria gitu, Nabi dan saya Zakaria emang pamannya gitu ya. Bahkan Maryam itu dikatakan jika ada nabi dari kalangan perempuan, dia adalah Maryam, saking solehahnya gitu ya. Lalu Fatimah binti Rasulullah, Fatimah itu dikenal tidak pernah mens gitu ya, lalu juga termasuk perempuan yang dekat dengan Nabi, sehingga ketika wafatnya Nabi, yang paling dulu setelah wafat Nabi, yang paling dulu wafat adalah Fatimah, diikuti oleh Fatimah ya, saking sebegitu dekatnya dengan Nabi. Lalu ada Khadijah tadi ya, Khadijah adalah uh, pemuka ya, atau penghulu para syuhada, Sayyidah ya, penghulu para wanita ahli surga. Dan Asiyah di sini ya, bukan Aisyah. Asiyah itu adalah istrinya Firaun ya, karena Firaun itu zolim luar biasa, tapi ternyata masih ada wanita, isinya wanita solehah ya, masuk surga luar biasa ya. Selanjutnya teh, mungkin sebentar-sebentar aja ya dibahas. Lalu ada selanjutnya Aisyah. Kan kalau sekarang mah dengernya ya Aisyah gitu ya, putih wajahmu, oh apalagi merah pipimu, oh terus kita harus putih, kita harus pakai blush on yang banyak gitu ya. Jadi padahal poinnya bukan itu. Aisyah itu padahal mestinya ya dikenalnya itu bukan ke arah jadi ke arah dilebay-lebaykannya, itu ke arah kecantikan, bukan. Ya oke, teh waktunya 5 menit lagi ya. Nah tapi Aisyah itu patutnya adalah dikenang sebagai sosok wanita yang cerdas ya. Tadi dikatakan di antara 700 perawi wanita, Aisyah itu adalah yang menempati ranking pertama. Kebayangkan dari kecil ya menemani Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmunya itu yang diserap banyak ya, udah mah ilmunya banyak, solihah lagi kan. Ada juga ilmu banyak pintar tapi ya nauzubillah gitu ya, misalnya ih Nisa Sabian ya suka baca solawat tapi kok pelakor jadi gibah nggak boleh misalnya gitu ya. Ya karena memang solihah, jadi solihah itu ya, jadi wanita solihah itu tidak mudah ya. Aisyah aja kita tahu bagaimana perjuangan hidupnya ya. Kayak tadi misalnya Fatimah juga ya, itu kita bahas nih selanjutnya nih teh, mangga. Fatimah juga hidupnya sangat sederhana ya. Jadi nggak perlu kayak Siska Kol untuk menjadi hidup bahagia ya. Insya Allah hidup yang bersahaja ya, apalagi kalau standarnya yang penting mah Allah ridho, orang tua ridho, insya Allah ya udah, apalagi ya yang dicari gitu. Jadi apa namanya itu tidak ada lagi yang penting ya. Fatimah itu kan apa namanya sampai dermawan gitu ya, mendermakan hartanya mudah. Ada orang kelaparan, kalungnya dikasih suruh jual gitu. Jadi nggak macam-macam, hidupnya tuh nggak susah. Kalau sekarang kan aduh aku pusing ya, aku tuh mau beli ini teh, ini lagi ngetren banget limited edition, ribet pokoknya ya. Oke, next, ada siapa lagi teh, masih ada nggak? Khonsa binti Amr ya, anaknya laki-laki semua, suruh perang semua gitu. Itu kan hebat. Teh kok bisa sih kayak gitu? Karena memang yang di depan matanya tuh pahala yang banyak ya. Karena kalau udah jadi seorang muslim ya, adik-adik, yang di otaknya tuh apa? Pahala gitu ya. Aku takut sama dosa itu. Jadi boleh nggak seneng sama tadi penyanyi-penyanyi? Boleh, tapi ya cerdas juga mikirnya, berpahala nggak ya kalau aku kebanyakan ngedengerin musik gitu. Boleh tidak boleh, cuman pasti lebih cerdas gitu mikirnya. Ajal kan nggak ada yang tahu ya. Misalnya ada yang masih bayi udah meninggal, ada yang dijanin udah meninggal gitu ekstrimnya ya. Ada yang lagi apa meninggal gitu ya, ada yang lagi main bola lah, dia di kamar lah, agak macam-macam. Ya ternyata Khonsama cerdas, tahu kalau ada yang syahid itu bisa memberikan syafaat lah. Lalu Al-Nusaibah. Nusaibah itu adalah apa namanya tuh wanita sebanding 1000 laki-laki, karena memang di medan perang beliau terjun langsung ya gitu. Jadi nggak hanya laki-laki. Oke, next teh ada. Lalu ada siapa lagi nih teh? Saya selintas-selintas aja lah. Khaulah binti Al-Azwar ya. Bidadari besi, ternyata walaupun perempuan bisa menunggang kuda dan juga bisa sampai bikin Khalid bin Walid itu tercengang-cengang ya. Padahal kita tahu Khalid bin Walid itu adalah kesatria ya, pedangnya Allah gitu.
Tapi ternyata ada juga nih cewek gitu hebat banget gitu bisa membunuhi orang-orang Romawi gitu ya. Next teh. Ada siapa lagi nih? Yang banyak juga orang-orang keren ya. Lalu Khoulah binti Sa'labah, aduannya langsung didengar Allah. Beliau ngedoa, jawabannya dijawab dengan ayat gitu ya. Saking solihahnya. Oke, next teh. Ada siapa lagi ya? Contoh orang-orang solih atau soliha. Ada siapa nih? Coba selintas-selintas saja. Ibunda Syafi'i gitu ya. Beliau itu membesarkan Syafi'i menjadi single parent ya. Namanya tuh Fatimah binti Ubaidillah. Jadi siapa bilang sekarang misalnya single parent, misalnya Dadia mah anak nakal soalnya dari broken home, saya mah teh takdirnya jadi anak nakal misalnya, nauzubillah ya, saya mah jadi rebel gitu ya, jadi inilah minum-minuman keras atau apa karena saya mah broken home teh ya. Di sistem sekarang mah ya, di zaman sekarang mah jangankan yang single parent atau broken home, jelas-jelas ibu bapaknya cerai ribut gitu ya, yang ibu bapaknya ada juga bisa disebut broken home ya, ketika tugasnya juga tidak bagus. Tapi Ibunda Syafi'i memang dia sudah soleh semenjak awalnya, bertakwa gitu ya, pantaslah melahirkan anak yang luar biasa ya. Tidak ada kaum muslim yang tidak tahu Imam Syafi'i ya. Selanjutnya teh, lalu ada Uwais Al-Qarni gitu ya. Ini mah cowok ya. Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya gitu ya. Padahal nggak pernah ketemu Rasul, tapi Rasul sudah tahu kalau Uwais Al-Qarni adalah penghuni surga. Ayo sedikit lagi teh, sedikit lagi aja. Ada siapa lagi nih? Muhammad Al-Fatih ya, di usia yang belia sudah menaklukkan Konstantinopel ya. Kalau sekarang mah nggak akan ada Konstantinopel, dicari di peta di mana sih teh Konstantinopel. Konstantinopel tuh di Turki ya, Istanbul aja namanya. Nah, next teh siapa? Oh ya, muslimah pejuang teh kalau zaman sekarang ya nggak zaman sekarang banget sih ya. Di Indonesia punya nih kita siapa? Yang pertama itu adalah misalnya ada Cut Nyak-Dien ya. Beliau itu karena dari Aceh, ada hubungan nih dengan pemerintahan Islam di Turki, dan beliau termasuk pejuang ya yang tangguh, yang ingin memperjuangkan Islam dan harga diri kaum muslim. Ada siapa lagi teh? Nah, juga Kartini. Kan kalau Kartini terkenalnya gitu ya, feminis lah, tuh apa kebarat-baratan, padahal kalau di beberapa sejarah yang sebenarnya Kartini itu justru baru semangat-semangatnya mengenal Islam ya, justru adalah korban pembaratan dari teman-temannya ya, sahabat penanya atau juga orang-orang sekitarnya gitu, apa namanya, bahkan ada juga yang Snokkorgrench ya, siapa apa tuh dibacanya, yang dari Belanda yang pura-pura masuk Islam, itu mempengaruhi. Jadi ternyata di setting juga Kartini itu supaya seolah-olah mengagumi Barat. Memang awalnya iya mengagumi Barat, karena Barat itu gimana tidak mengagumkan ya, karena mereka itu kan karena revolusi industrinya mereka ada apa namanya itu cendekiawan yang berpikir banyak gitu ya, penemuan gitu ya, memang mengagumkan, tapi ternyata ada yang lebih mengagumkan lagi yaitu Islam. Akhirnya Kartini bertemu dengan Islam sehingga muncul julukan yang paling terkenal apa? Habis gelap terbitlah terang gitu ya. Ternyata itu diambil dari ayat Al-Qur'an ya. Apa namanya Al-Baqarah gitu ya. Jadi minadzulumati ilan nur gitu. Jadi Allah itu adalah cahaya gitu ya. Apa namanya itu, Islam juga cahaya. Ya, silakan teh, mangga. Masih ada nggak ya? Kalau nggak salah masih, iya udah habis ya. Pilih idola dengan baik ya, dengan sandaran Islam, karena kita Muslim. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah teman-teman ya. Terakhir teh habis kayaknya ya. Nah, sukses terus dan tetap semangat ya, belajarnya, sekolahnya, ibadahnya, beramal solehnya. Iya, mangga teteh dikembalikan. Boleh PPT-nya mungkin ditutup ya, biar bisa, ya silakan videonya dinyalakan. Mangga teh. Turnuhun.